Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 7. We will going to present about determining media that we have discussed. Before we start our presentation, let us introduce ourselves. My name is Devlin Ponerauda. My name is Aulia Asidik. My name is Maulida Hasan. My name is Devinatul Ulum. Okay, so we will going to present our presentation. That the first presenter is me. Ya, di sini saya memiliki dua materi dan dua media. Yang pertama adalah materi tentang preposition of place. Saya menggunakan media sebuah box dan sebuah Coca-Cola. Ini bisa digunakan untuk memahami atau membantu siswa memahami tentang preposition of place, karena siswa bisa melihat secara langsung dan memegang benda terkait secara langsung, dan biasanya ini siswa akan teringat atau mengenang lebih lama daripada hanya dengan membaca. Jadi semisalnya kita hanya butuh dua, yaitu box bekas, ini dari bekas masker, dan ini minuman berupa Coca-Cola. Kemudian cara membuatnya, tidak ada cara yang jelas untuk membuatnya. Ini hanya perlu dua bahan, yaitu bekas kardus dan Coca-Cola. Terus kemudian kelebihannya adalah siswa bisa memegang secara langsung dan bisa memanfaatkannya, bisa mengingat lebih jelas dan lebih lama. Kekurangannya terlalu sederhana. Jadi misalnya cara penggunaannya kayak gini. Misalnya kalau di dalam sini berarti the cola is on the box. Kalau di sini berarti the cola in front of the box. Kalau di belakangnya the cola is behind the box, dan seterusnya. Kemudian untuk media yang kedua, untuk materi prosedur teks, ada PPT untuk menerangkan materi pembelajaran. Jadi PPT ini biasanya sudah digunakan secara biasa oleh para guru. Manfaatnya banyak, mempermudah, dan bisa secara banyak. Kekurangannya sudah terlalu biasa. Ya, bisa dilihat dari yang di belakang. Ya, sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke pemateri yang kedua. Oke, yang selanjutnya adalah di fase D, yaitu menyimak dan berbicara. Materinya adalah self introduction. Medianya berupa video YouTube yang bisa dilihat di proyektor. Video adalah salah satu media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru di sekolah. Tujuan media video ini dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Siswa dapat menyimak dan memberikan contoh atau praktek berbicara di depan tentang self introduction. Tujuan self introduction sendiri adalah agar seseorang mengetahui siswa yang mereka ajak berbicara atau untuk mengenal kita. Media ini membantu siswa untuk mempraktekkan langsung tentang materi self introduction, karena siswa dapat melihat contoh kalimat apa saja yang dipakai dalam materi self introduction. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memperkenalkan diri kepada guru, teman, dan orang yang berada di sekitar dengan rasa percaya diri, dengan menggunakan ungkapan yang tepat dan dengan unsur kebahasaan yang benar. Alat atau bahan yang digunakan adalah laptop, proyektor, speaker bila diperlukan, koneksi internet, dan aplikasi YouTube. Untuk kelebihannya adalah mempermudah siswa memahami materi dan mempraktekkan langsung di depan kelas. Dan untuk kekurangannya adalah video ini terlalu sederhana. Untuk yang keempat, di fase E, membaca dan memirsa. Materinya adalah deskriptif teks. Media yang saya gunakan adalah gambar, berupa gambar.
Gambar adalah salah satu media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru di sekolah. Tujuan dari media gambar ini dapat mempermudah siswa dalam mendeskripsikan orang, benda, atau yang lainnya yang di dalam materi. Tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan sebuah ciri-ciri atau sifat seseorang ataupun benda hidup atau mati secara spesifik. Media ini membantu siswa dalam mengetahui ciri-ciri atau sifat seseorang atau benda hidup secara spesifik. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan tentang orang, benda, dan tempat wisata terkenal dan mampu menyusun teks deskripsi dengan menggunakan ungkapan yang tepat dan dengan unsur kebahasaan yang benar. Alat atau bahan yang digunakan adalah kertas HVS, tinta print, mesin pengeprint, dan untuk kelebihannya adalah mempermudah siswa untuk mendeskripsikan gambar yang telah disajikan karena siswa melihat gambar secara langsung, tidak hanya mengangan-angan gambar itu saja. Dan kekurangannya adalah terlalu sederhana. Terima kasih. Oke. Ya. Di sini saya memegang fase D dengan elemen menyimak dan berbicara. Saya mengambil materi agreement dan disagreement dengan media match card. Seperti ini bentuknya. Definisi match card sendiri adalah sepasang kartu yang berisikan konten sesuai dengan materi yang kita ambil. Masing-masing kartu tersebut memiliki pasangan yang match antara satu kartu dengan kartu lainnya. Match card untuk materi agree dan disagreement ini masing-masing berisi pendapat, agreement, dan disagreement. Tujuan dari materi match card ini untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Manfaat mempelajari materi agreement dan disagreement untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengungkapkan rasa setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri itu kita bisa membuat menggunakan handphone atau juga laptop, lalu printer, kertas cover putih, dan gunting. Kemudian untuk cara membuatnya itu, yang pertama menentukan isi masing-masing kertas, kemudian edit melalui HP menggunakan web Canva atau juga bisa menggunakan aplikasi edit lain. Kemudian edit sesuai dengan tampilan yang diinginkan, share as PDF, kemudian print PDF tersebut menggunakan kertas cover putih, lalu gunting sesuai dengan ukuran kartu. Kemudian petunjuk penggunaan. Jadi di sini setelah guru menjelaskan materi agree dan disagreement, guru akan membagi kartu secara acak kepada para siswanya, yang mana masing-masing siswa itu mendapat satu kartu, di mana nanti para siswa itu akan mencari pasangan dari kartu tersebut, kemudian berkumpul menjadi satu. Jadi kayak di satu meja itu ada 2 orang. Kemudian setelah sudah mendapat pasangannya, nanti mereka itu mencoba membaca dan mengucapkan apa yang mereka dapat, kemudian dipresentasikan di depan tanpa membawa kartu match card ini. Kemudian kelebihan media match card ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi agree dan disagreement, kemudian dapat meningkatkan keterampilan bersosialisasi mereka. Sedangkan kekurangan media match card ini, kelas bisa menjadi kurang kondusif ketika siswa mencari pasangannya dan membutuhkan cukup banyak waktu untuk mencapai target yang diinginkan. Oke, materi selanjutnya yaitu di fase E, asking and giving opinion.
Medianya adalah short movie. Deskripsi movie-nya, media film merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara. Gambar dan gerak film juga dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Media ini cocok untuk elemen menyimak berbicara, di mana siswa akan menyimak film yang diputar dan nantinya akan diminta untuk menyatakan pendapat tentang film tersebut. Oke, alat dan bahannya adalah film pendek, laptop, speaker, dan proyektor. Cara kerjanya, pengajar menampilkan film pendek melalui proyektor di kelas, lalu siswa mempersilahkan untuk menonton. Setelah film selesai, semua siswa menyatakan pendapat atau opini dari film tersebut. Kelebihannya, pembelajaran lebih rileks dan siswa lebih tertarik. Dan kelemahannya, apabila film yang dipilih terlalu lama, maka tidak ada kesempatan untuk siswa menyatakan pendapat. Jam pelajaran akan habis jika film yang ditayangkan terlalu lama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.